saya biasanya tuh kalau saya di WA itu minimal ya 8 bulan lah. Ya wailah gaya 8 bulan ya. Kalau dokter Iki minggu depan bos katanya. Waduh, minggu depan ya. Siap komandan ya, minggu depan. Oke, jadi thank you teman-teman semua atas kehadirannya ya. Hari ini hari Jumat ya, malam Sabtu ya. Biasanya orang kumpul sama keluarga ya, sama pacar kalau yang masih pacaran gitu ya. Teman-teman luar biasa ya. Kumpul di sini mau belajar, berarti teman-teman adalah calon-calon orang sukses ya, dan pasti jadi orang kaya nanti di sini. Amin ya. Amin, amin. Amin. Yes. Oke, saya cerita sedikit teman-teman ya, tak kenal maka tak sayang, karena tadi ada sedikit glitches di apa namanya Sunday Punch-nya, nggak apa-apa. Saya lahir di Jakarta kurang lebih sekitar setengah abad yang lalu ya. Jangan lihat mukanya sangat deceiving ya. Umurnya sudah di atas 50 teman-teman ya. ABG aku baru gocap katanya ya. Jadi saya sekolah di bilangan Jakarta Barat sana ya, dekat banget dengan rumah sakit jiwa. Nama sekolahnya BHK ya, Bundati Kudus. Kemudian setelah itu saya saking apa ya istilahnya ya, saking pedenya ya, saya itu tidak apply kemana-mana, cuman ke satu universitas teman-teman ya, yaitu ITB teman-teman. Wah gaya ya, dan sukses tidak diterima di situ. Nah itu adalah kegagalan pertama saya seumur hidup dan saya mulai kebingungan. Mati gua, habis SMA nggak ada universitas yang mau terima gua, ya kan? Akhirnya saya diekspor sama orang tua saya, ya saya sekolah di Amerika. Cuman karena sudah kegagalan itu, itulah disitulah saya belajar ya. Nah ini juga another pelajaran teman-teman ya, boleh dicatat juga. Kita tidak belajar pada saat kita sukses, tapi kita belajar pada saat kita gagal. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya tahun lalu mau naik kelas belum bisa, ya udah gitu loh, belajar tapi tahun ini jangan sampai gagal lagi. Ya, nah yang kedua teman-teman setelah saya di situ, saya benar-benar kerja keras, saya dapat scholarship, saya apply scholarship, dapat scholarship. Kemudian setelah saya dapat scholarship, saya apply ke satu perusahaan yaitu Ford Motor Company. Saya ambil S2, dapat beasiswa dari Ford Foundation. Jadi rencananya waktu itu udah nggak mau pulang ke Indonesia teman-teman ya. Rencananya waktu itu udahlah gue jadi warga Amerika aja. Tapi memang Tuhan berkehendak lain teman-teman ya. Salah satunya adalah saya diperkenalkan dengan wanita yang luar biasa yang sampai hari ini bersama-sama sama saya ya menjalankan bisnis prudensial, yaitu namanya Ibu Audra ya. Dulu saya dikenalkan, ngejernya itu sampai harus balik teman-teman ya. Sekaligus dapat kerjaan di Astra, kemudian habis dari Astra mulai masuk dan jenjang paling bawah yaitu nggak paling bawah sih ya, lumayan atas lah ya, supervisor teman-teman ya. Saya nggak mulai dari karyawan paling bawah, tapi saya mulai dengan supervisor waktu itu, naik jadi senior supervisor, manager, senior manager, general manager. Terakhir sama Ibu Rini Suwandi, waktu itu Ibu Rini Suwandi jadi presidir di Astra, saya diekspor ke Singapura, jadi CEO-nya Astra di Singapura. Ya, saya menangani 6 perusahaannya Astra di Singapura. Kemudian setelah itu tahun 1999 saya membaca satu buku yang menurut saya menarik sekali dan bagus banget. Bagi teman-teman di sini yang belum membaca, silahkan baca bukunya. Judulnya Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki ya. Silahkan dibaca, itu sudah diterjemahkan di Gramedia, boleh dibeli, bukunya bagus. Nah itu yang membuat saya keluar dari Astra dan saya mulai bekerja sebagai seorang entrepreneur teman-teman ya. Ya saya dibantu oleh seorang sosok yang luar biasa sampai hari ini tidak boleh lupa namanya, Bapak Teddy Rahmat ya, TP Rahmat. Beliau yang membantu saya menjadi seorang pebisnis yang oke lah, lumayan teman-teman ya. Nah, sampai saya menangani bisnis beliau dari Adira sampai Sahabat Group ya, kita jual ke BTPN. Jadi BTPN Syariah ya. Jadi dulu tuh teman-teman BTPN Syariah itu ada teman-teman saya semua tuh rata-rata tuh ya, banyak bekas anak buah juga di situ. Nah, di tahun 2001 nih teman-teman ya, tahun 2001 waktu itu saya sudah sebagai CEO Astra Singapura, gaji juga lumayan waktu itu 7.000 US ya zaman itu teman-teman ya. Dolar kira-kira 15.000, jadi zaman itu usia 30 tahun udah pegang duit 100 juta ya setiap bulan ya. Kemudian
kalau dapat bonus ya kita bicara 1,2 sampai 1,5 miliar ya, zaman-zaman itulah teman-teman ya, itu duitnya lumayan gede. Nah, tapi masalahnya teman-teman adalah saya pengen jadi seorang businessman. Tahun 2001 saya ditawarin nih bisnis Prudential. Nah, udah saya ikut-ikutan aja. Yang namanya orang ikut-ikutan, ya kan, ya pasti nggak bakal sukses teman-teman ya. Akhirnya saya cuma ikut-ikutan, saya tidak sukses. Ya, di tahun 2006 orang yang saya ajak malah lebih sukses dari saya di Prudential. Akhirnya dia ngajak saya balik, ya. Nah, jadi dia ngajak saya balik, ya. Kemudian setelah itu dia diculik sama makhluk luar angkasa, ya. Mungkin ada yang kenal juga ya, namanya Dino Martono ya. Oke. Tapi anyway ya, itu sejarah teman-teman ya. Tahun 2006 kemudian saya berusaha lagi ya, saya rejoin kembali dan saya berusaha dengan pola pikir yang berbeda, yaitu sebagai seorang pola pikir pengusaha dan mengembangkan grup. Jadi di tahun 2006 itu begitu saya masuk, saya benar-benar ngembangin grup. Tahun pertama naikin 6 UM, jadi kayak sekarang naikin 6 AAD gitu ya. Tahun berikutnya, tahun pertama 4 AAD, tahun kedua 6 AAD, tahun ketiga rencananya mau naikin 3 AAD ya, tapi yang 2 mandul waktu itu ya, akhirnya nggak jadi. Nah, kemudian setelah itu lanjut, kemudian setiap tahun kalau teman-teman mau sukses boleh catat, salah satu resep kesuksesan yang saya dapat di Prudential adalah setiap tahun saya menjadi pro achiever kategori leader teman-teman ya. Jadi kalau nggak star club ya double star club ya PCC, tapi kategorinya leader teman-teman, artinya grupnya makin hari makin besar. Di tahun 2014 saya mendirikan Grand Vision ya. Total sekarang ada 120 leader dengan 40 AD. Saya punya 12 direct AD dengan apa namanya ranking terakhir berapa ya, mungkin 16 kali ya kalau nggak salah ya. Oke lah, not so bad ya. Nah teman-teman sekalian, bagusnya karena Grand Vision itu tidak ini teman-teman ya, itu benar-benar organik ya, itu organik. Jadi artinya saya tidak menerima dari luar, tapi itu benar-benar organik dari dalam ya, kecuali 1-2 orang waktu itu ada karena pas ditinggal sama leadernya ya. Tapi other than that kita semua benar-benar organik. Itu juga yang saya mau share kepada teman-teman pada pagi hari ini. Ya, izinkan saya sharing, saya tidak ada ngajar teman-teman ya, izinkan saya sharing. Bagi rekan-rekan yang merasa berguna silakan dicatat ya, atau kalau saya sih kalau boleh tolong dicatat ya teman-teman, jangan dipotret. Kalau dipotret biasanya kita nggak bakal baca ulang lagi. Itu pengalaman saya. Tapi kalau dicatat paling nggak saya ingat gitu loh. Ya kalau gue pernah nulis nih yang ini nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini saya akan share kenapa saya join di Prudential. Ya, bentar ya. Udah kelihatan? Ya, kelihatan, Mbak Wisri. Sudah, Pak. Thank you. Sip. Oke, jadi hari ini tanggal 22 Januari, saya memberikan satu presentasi yang spesial untuk teman-teman semua ya. Kenapa saya mau menjalankan Prudential ya. Ini saya sudah cerita sama teman-teman tadi secara cepat aja, ya. Akhirnya saya berlabuh lagi di bisnis Prudential, ya. Oke, kalau boleh tolong ada yang itu di mute supaya tidak ada feedbacknya. Thank you. Oke, kenapa saya suka bisnis Prudential teman-teman ya? Karena saya ini orang kalau itu dibilang makroekonomi, ya. Jadi saya di Astra itu pernah duduk sebagai general manager untuk divisi yang namanya Business and Organization Development. Jadi kalau Astra mau ngembangin bisnis, biasanya itu lewat meja saya, ya. Jadi kalau yang gede-gede itu saya tahu persis mesti bagaimana. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya udah biasa banget untuk melihat satu perkembangan bisnis. Jadi begitu saya lihat bisnis Prudential, wah ini sih kayaknya bagus banget nih bisnis. Kenapa? Karena bisnis ini bisnis retail teman-teman ya. Ini bisnis retail ya. Kita bukan sebagai agen asuransi, tapi kita adalah seorang pebisnis ya, distributor polis teman-teman ya. Nah, kalau saya melihat dari total penduduk ya sebagai apa namanya terakhir ini ya, sebagai konsumer ya, total penduduk sebagai konsumer itu kita bisa dapat 270 juta teman-teman. Ya ini sesuai sensus. Sensus bulan September tahun 2020 itu kita punya penduduk Indonesia 270 juta. Ya, sementara penetrasi pasar masih kecil. Ya, kemudian tanpa modal ini bisnis ya. Ada yang ngajarin, kemudian ada misinya membantu orang ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Ini saya mau cepat aja.
ternyata bisnis kita ini luar biasa. Kenapa? Karena bisnis kita ini nyasarnya ke orang-orang yang usianya tuh 25-40 sebetulnya. Ya, mau dijadiin sebagai agent boleh, sebagai nasabah terutama ya. Jadi sebaiknya jadi nasabah ya, teman-teman ya. Usianya rata-rata 50% penduduk kita tuh 29 tahun. Artinya masih sangat-sangat muda ya. Nah, jadi Indonesia ini saatnya membangun teman-teman ya, dan sudah terbukti kok middle class kita naik ya. Kenapa terbukti middle class kita naik? Simple aja. Kalau dulu tuh kalau kita lagi mau buka puasa misalnya ya, buka puasa itu kalau dulu tuh orang lebih banyak di rumah. Kalau sekarang, waduh, ya kecuali ke COVID ya tahun lalu ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu sebelum beduk aja ya kurang lebih 30 menit orang sudah duduk dengan makanan ya. Kalau udah beduk baru cari makanan nggak dapet. Nah itu apa artinya? Itu middle class naik ya. Semua orang sekarang udah makan di luar ya, sudah punya mobil ya kan. Berarti bisnis prudensial ini sangat cocok untuk dijalankan di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat penetrasi pasar kecil banget ya, total kita baru berapa nih? 1% lah ya. 1% kita baru 2, sekian ya, 2,7 juta nih dia nih. Ya ini Desember tahun 2019 kita baru 2,7 juta polis ya. Berarti ada 99% orang di luar sana yang nungguin teman-teman. Jadi kalau tidak sukses itu keterlaluan teman-teman ya. Artinya ya enggak ngapa-ngapain. Kalau ngapa-ngapain aja pasti ada hasil kok di sini. Ya, sedangkan karena apa? Karena satu penduduk bisa punya 2 atau 3 polis. Ya, saya bersama anak-anak saya total kemarin kita baru hitungin ya, total kita punya 23 polis teman-teman. Ya, anak saya baru naik jadi AAD ya, tahun lalu dia baru join, lulusan dari Amerika juga, tapi dia join di sini teman-teman ya sebagai seorang AAD. Ya, oke teman-teman ya, ini bisnis tanpa modal hasilnya berlipat. Ya, karena apa? Teman-teman kan tidak pakai modal di sini. Ya, hasilnya ini udah pasti punya. Ya, semoga sama ya kita punya jenjang karir ya. Jadi kalau mau mendapatkan 1 miliar itu bisa banget, bukan hal yang sangat-sangat sulit teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berasa bahwa wah gue udah dapat 100 juta nih, gue mau berhenti. Wah, sayang loh teman-teman. Karena di sini ini bisa dapatnya tuh sampai miliar-miliar ya. Leader saya Ibu Vivian Setiabudi itu sekarang tinggalnya di Sydney teman-teman, Australia ya. Dia 1 bulan juga 2 sampai 2,5 miliar. Jadi enak banget lah ya. Nah, ini kita bandingin sama bisnis konvensional ya. Kalau bisnis konvensional gimana? Ya kita punya perlu modal besar ya, karena saya udah kebiasaan dulu di Astra, saya taunya bisnisnya harus modal besar ya, dan harus butuh pengalaman ya, karena saya juga organization development juga. Setiap kali kita punya bisnis baru, kita akan mencari orang yang paling cocok untuk run that business. Ya, jadi tidak mudah teman-teman ya, tidak mudah untuk membangun satu bisnis konvensional. Terus ada pengaruh faktor politik dan ekonomi ya. Contoh kalau teman-teman yang dulunya sudah pernah dengar yang namanya pukat harimau. Pukat harimau itu semacam kapal besar banget di mana namanya di laut, dia jalan sepanjang jalan itu dia sapu semua teman-teman ya, ikan besar, ikan kecil, kepiting, udang, cumi ya. Termasuk di dalamnya ya sepatu bot, sepeda ya kan, barang-barang ini apa sih bekas odol ya. Apapun dia sikat semuanya tuh ya. Nanti baru dipisah-pisah. Nah, hebatnya kapal pukat harimau itu ada yang begitu bagusnya sampai langsung bisa motongin ikannya dan pengalengannya di atas kapal itu. Ya. Begitu sampai darat langsung kalengnya itu masuk ke dalam kontainer langsung bisa didistribusikan. Ya itu luar biasa banget ya. Kebetulan teman saya waktu tahun itu ada yang punya satu. Kemudian dia utang bank ya, dia beli langsung dalam waktu 1 tahun sudah balik modal, dia beli lagi 1, jadi dia punya 2 ya, kemudian dia punya 4, kemudian punya 8 sampai punya 16 pukat harimau. Wah itu dia kayanya minta ampun. Tapi dalam 1 malam Presiden Soeharto waktu itu masih zamannya Pak Harto itu bilang pukat harimau sudah tidak bisa mulai besok. Wah teman-teman itu dalam 1 malam, boom, perubahan keluarganya itu luar biasa. Ya, dari orang yang kaya banget jadi orang yang sederhana dan sangat-sangat sulit lah tentunya ya. Karena apa? Kapalnya nggak bisa dijual. Siapa yang mau beli? Orang Indonesia nggak ada yang mau beli karena nggak boleh dipakai juga. Orang luar negeri udah tahu Indonesia ada peraturan kayak begini, itu harganya ditekan habis-habisan. Sedangkan dia ngutangnya itu masih, jadi tadi kan dia lipat-lipat terus. Jadi dia baru punya 8 kapal, dia utang lagi dengan 8 kapal itu untuk beli 8 kapal. Jadi luar biasa susah teman-teman ya. Nah, jadi itu ada faktor politik dan ekonomi. Sedangkan bisnis kita nggak ada ya.
Contoh lagi lokasi teman-teman ya. Kalau kita lokasi ini tadi teman-teman di sini luar biasa ya. Ada yang dari luar kota. Kalau boleh diketik coba ya. Saya pengen tahu dong teman-teman ada di mana sih? Gue escape dulu ya. Gue berhenti dulu ya. Gue juga pengen tahu teman-teman ada di mana sih? Coba di apa namanya? Coba diketik teman-teman ya. Nah, Di silakan ini diketik teman-teman teman-teman. ada di mana aja? Di chat, silakan di chat. Ada di mana? Diketik di layar, ada di mana? Tuh, ada yang dari Kalimantan, Depok, Jonggol. ya kan? Jonggol, Bogor, wow. Cirebon, BSD, Depok hadir, ya kan? Tangerang, Sukabumi, Kalimantan Tangsel. Selatan, Cempaka Putih, Tangerang, ya. Marabahan, wow, Kalimantan, saya nggak pernah dengar tuh. Cibinong, Bogor, Purwokerto, luar biasa, luar ya. Cisauk, waduh, ya. Pademangan, Jakarta Utara, luar biasa, ya. Wah, ini sih apa namanya small Indonesia nih ya, wah. Ya, Kronjo. Wah, di mana itu Kronjo? Kronjo, Ya, Banten. luar biasa, luar biasa. Ya, jadi teman-teman semua ini luar biasa banget ya, teman-teman hadir dari apa namanya tempat yang luar biasa ya, Balangan, Kalimantan. Wow, ya. Jadi teman-teman luar biasa banget ya. Jadi appreciate bahwa teman-teman berada di satu tempat yang luar biasa banget ya, di mana teman-teman bisa berbisnis ya. Berbisnis teman-teman ya. Jadi secara lokasi itu bisnis prudensial bisa di mana aja kan, terbukti kan. Coba kalau misalnya teman-teman punya franchise apa ya, Starbucks deh. Starbucks. Wah, kalau di Jakarta kayaknya keren banget Starbucks ya. Wah, banyak yang beli. Coba di NTT ya. Mungkin cuma berapa tuh yang ini ya, mungkin nggak banyak juga gitu. Ya, jadi teman-teman lokasi menentukan untuk bisnis konvensional. Sedangkan prudential itu tidak ada masalah dengan lokasi ya, hebat sekali ya. Kemudian resiko karena kita nggak ada modal ya kan, kita oke banget. Bisnis konvensional modalnya gede, resikonya gede teman-teman ya. Jadi saya cerita sedikit sama teman-teman ya, ini mungkin apa namanya Dokter Iki juga udah cerita, kita ini kan kalau membangun tim jadi besar itu kita dapat yang namanya 6G teman-teman ya, 6 generasi. Nah di 6 generasi itu lumayan teman-teman duitnya. Jadi akhirnya saya melakukan investasi. Wah, saya investasi satu apa namanya satu restoran ya, bagi rekan-rekan yang di Serpong mungkin pernah ke Lulu Hypermart ya, yang dari Dubai. Itu bukan punya saya, tapi begitu keluar dari Lulu Hypermart itu ada restoran yang namanya Chiking ya. Chiking itu adalah franchise dari Dubai teman-teman ya. Itu kebetulan saya invest di situ teman-teman. Jadi saya invest Chiking dan saya selalu tempelin dengan Lulu. Wah, harusnya oke banget ya. Begitu orang belanja di Lulu Hypermart keluar pasti bawa pulang Chiking. Jadi perjalanan awal-awalnya oke, tapi teman-teman saya kasih tahu, lokasi menentukan. Di Cakung saya punya juga, baru buka kira-kira setahun deh ya, jalanannya diperbaikin, langsung habis teman-teman. Itu 2 miliar hilang di situ teman-teman. Ya. Untungnya yang di Cubic masih berjalan dengan baik ya. Kalau yang di Cubic tiap 3 bulan masih kasih dividen. Ya, tapi kalau yang di Cakung habis ya. Kalau nggak salah Purwokerto atau di mana ya, itu pernah ada juga satu, tapi yang itu saya kecil, saham kecil di situ. Ya. Nah, karena saya invest, saya nggak peduli teman-teman ya, itu ada manajemen lain yang mengurus gitu loh. Pokoknya kalau kita invest cuma 2. Satu, kita dapat dividen, artinya kita untung. Yang kedua, kita tambah modal atau kita tutup, kita rugi. Ya. Nah, tapi kalau bisnis ditanya, Pak Wisi punya bisnis apa? Ya bisnis saya Grand Vision, ya kan, di Prudential. Ya kan, karena apa? Resikonya nggak ada. Saya suka banget bisnis ini. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dibutuhkan oleh satu bisnis konvensional itu tidak terlalu kita butuhkan di bisnis kita. Tetapi bisnis Prudential itu membutuhkan waktu dan kemauan. Ini penting banget. Kalau teman-teman tidak menyediakan waktu, ini susah banget. Saya tadi baru selesai ngerekrut satu orang, ya anak muda, ya. Jadi saya tadi baru wawancara sama dia, kemudian saya rekrut. Terus dia tanya, Pak Wisri, apakah saya harus full time di sini? Jawab saya, lu mau sukses kagak di sini? Mau Pak. Nah, kalau mau sukses harus full time. Karena kalau tidak full time, part time, suksesmu juga part sukses. Kalau no time, ya you will not successful, saya bilang gitu. Jadi kalau no time atau part time, Anda nggak bakalan sukses. Tapi kalau full time,
Anda pasti sukses ya, dengan kemauan yang tinggi belajar untuk maju terus ya. Saya belajar yang ini dari seseorang yang luar biasa, teman-teman ya. Ini teman saya yang luar biasa banget dan saya kehilangan banget. Tahun lalu kita kehilangan satu sosok yang luar biasa, namanya Bapak Wong Agus Cahyadi ya. Beliau ini partner sama saya cukup lama, teman-teman ya. Kita sama-sama membangun, kita punya apa namanya, agency ya. Dia tahun lalu tuh luar biasa banget, bagus banget. Tahun ini dia menaikkan hampir lebih dari 70 leader ya, lebih dari 70 AAD, teman-teman ya. 70 AAD, hampir 30 AD ya, yaitu inspiring. Jadi dia luar biasa banget. Nah, saya belajar dari dia, ini chartnya dari dia. Dia bilang gini, sebagai seorang karyawan ya, kalau kita mulai dengan gaji 5 juta, 6 tahun dari sekarang paling kita dapatnya 12,5 juta. Itu udah bagus banget ya. Itu udah bagus banget, dia bilang ya, dengan banyak P ya. Dulu ada P7 ya. Apa sih P7 itu dulu kalau nggak salah, pergi pagi-pagi ya kan, penghasilan pas-pasan ya, dipajak pula. Nah, sekarang udah P20 katanya, pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, apalagi pala pusing-pusing, pinggang patah-patah ya, pantat pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, dipajak pula ya. Jadi itu setengah mati lah ya sebagai seorang karyawan ya, kenaikan gaji kurang lebih segitu. Itu ini dulu loh. Sekarang paling 3-5% karena inflasi kita juga menurun banyak ya. Nah, sebagai pebisnis juga ada teman-teman ya, terutama bisnis franchise ya. Modal sekitar 500 juta ya, kita bisa dapat 500 juta tuh mungkin kita dapat Indomaret, Alfamaret ya. Nah, atau waktu zaman-zaman itu kita bisa dapat Sour Sally ya, 220 juta waktu masih zaman-zaman itu ya. Ada NUKK ya, nasi uduk kebon kacang ya, itu juga franchise loh teman-teman ya, nasi uduk kebon kacang. Itu 480 sampai 650 juta teman-teman ya. Nah, 4 tahun mati-matian ya, gedein itu franchise. Anda BEP. BEP itu apa tuh? Break even point. Artinya udah untung belum? Belum, baru balik modal ya. 4 tahun baru balik modal teman-teman. Dan masih banyak reinvestasi yang dibutuhkan ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbisnis juga tidak mudah ya. Nah, yang paling enak itu bisnis prudensial. 6 tahun kita di sini itu 400 juta ya. Income double setiap tahun. Nah, kalau teman-teman mau catat, ini penting banget. Kalau income teman-teman tidak double atau triple setiap tahun, berarti ada yang salah Anda kerjakan. Catat ya, kalau income tidak double atau triple setiap tahun, berarti ada yang salah Anda kerjakan. Ya. Nah, kemudian di bisnis prudensial ini yang paling saya suka, kesempatan jalan-jalan gratis teman-temannya ke luar negeri setiap tahun. Ya. Jadi ini memang benar. Dan saya sama Pak Wong Agus berkali-kali kita jalan bareng keliling Eropa, teman-teman ya. Habis dari jalan sama Prudential, wah kita extend sama-sama ya dengan tim. Kebetulan tim dia sama tim saya rada cocok, teman-teman ya, kita bisa jalan bareng. Oke, jadi teman-teman sekalian, kenapa Prudential? Karena inilah kenapa teman-teman sebaiknya berlabuh di sini dan tidak perlu pikir panjang lagi. Karena apa? Karena ini memang udah bagus banget ya. Jadi ini adalah satu-satunya bisnis yang tanpa modal. Kalau pakai modal, oke lah. Ya, tapi ini tanpa modal, paling lama 5 tahun. Ya, rata-rata 5 tahun orang udah pasti dapat cepet ya tiap bulan ya. Tapi kalau misalnya kayak saya punya satu tim baru ya di sini. Ya, boleh diundang itu Pak Didik, Pak Iki. Dokter Iki boleh undang, namanya Pak Joey Tirtawijaya sama adiknya. Ya, namanya Clara Tirtawijaya. Boleh Pak. Dan dia barusan naikin satu saudaranya lagi ya, Aaron Tirtawijaya. Mereka itu luar biasa ya. Adiknya yang paling kecil si Clara itu dalam waktu 2 tahun udah beli rumah di Serpong loh. Wow. Ya. Jadi keren banget lah ya. Nah, jadi kalau bilang 100 juta dalam waktu 5 tahun itu mah bisa banget gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman yang sudah 5 tahun di sini tapi nggak dapat 100 juta, ngapain aja? Karena kalau 100 juta itu, ini sesuatu yang mudah di Prudential asal dijalankan dengan benar, gitu loh. Ya. Nah, jadi kita bisa bantu banyak orang tentunya ya kalau udah segitu ya. Dan setiap tahun ada perubahan yang nyata ya, hasilnya pasti kelihatan lah teman-teman, harus ada.
dan bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Ya, saya udah merasakan ya sekarang anak saya sudah naik kelas juga jadi AAD ya. Tahun ini saya lagi bantu dia lagi untuk jadi AD dan memang kelihatan kok dengan menjalankan bisnis ini perubahan nyata kelihatan ya. Tidak melulu uang ya saya bicara ya. Saya tidak melulu uang tapi ada hasil ya, termasuk perubahan kepribadian yang lebih positif, juga lebih disiplin, juga lebih banyak mau mendengar, juga lebih toleran ya. Jadi baguslah bisnis ini ya. Kemudian saya suka lagi perhitungan pajak, teman-teman. Ini pajaknya luar biasa kalau kita di bisnis ini ya. Karena saya dulu karyawan, ya ini saya selalu dapatnya kayak begini, teman-teman ya. Saya dapat penghasilan, kemudian dipotong PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, ya. Kemudian dipotong lagi dengan PPh 21, ya itu progresif 5%, berapa ya 5, 15, 25, 30 kalau nggak salah ya. Kemudian setelah itu take home pay, ya netnya baru saya bawa pulang. Tapi sebagai seorang pebisnis prudential, teman-teman punya penghasilan, ya. Pertama dipotong seolah-olah ada cost 50% ya, seolah-olah ya, tapi sebenarnya tidak gitu loh ya. Teman-teman bisa atur sendiri yang ini ya. Kemudian sisanya itu baru dipotong PTKP ya, PPh baru netnya dibawa pulang gitu loh. Nah, jadi gimana? Jadi teman-teman, dari segi pajak, seorang dengan gaji 50 juta di kantor itu bayar pajaknya sama dengan kita AD, ini salah ketik ya harusnya AD, yang penghasilannya 100 juta. Anggapannya sama-sama punya 3 anak dan PTKP samalah 6 juta sekarang ya. Jadi teman-teman sekalian, ini dari segi pajak Anda cuannya luar biasa loh. Ya. Jadi ini bagus banget ini bisnis ya. Nah, di samping itu ada yang ngajarin ya, pastilah ya, saya yakin banget di PCA 1 ini sudah pasti ada apa namanya seminar-seminar atau training-training yang diberikan gratis ya, termasuk malam ini juga gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini jangan takut ya, kita semua leader, mentor, kita bergandengan tangan untuk saling memacu supaya semua orang yang hadir itu sukses ya. Nah, teman-teman sekalian, contoh closing perusahaan ya dengan segala peraturannya. Ini saya nggak perlu jelasin karena teman-teman punya mentor yang luar biasa ya. Dr. Iki itu adalah orang yang paling luar biasa dalam closing perusahaan ya. Jadi teman-teman tinggal belajar dari beliau. Simple banget ya, simple banget gitu loh. Ya, kemudian ada sharing-sharing dari leaders ya. Sharing dari leaders itu untuk apa? Untuk kurangin kesalahan, teman-teman. Ya, untuk kurangin kesalahan. Ya, dan kita menjalankan 3 misi penting. Yang ini saya setiap kali saya sharing, ini saya selipkan supaya teman-teman jangan lupa bahwa kita di sini itu membantu nasabah. Ya, bukan sekedar cari duit. Nah, kalau bantu nasabahnya udah benar, pasti otomatis tuh ya, diri sendiri, keluarga, teman, pasti semuanya bisa diberkatin juga. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita yang ini saya mau lewat dulu ya. Yang penting hari ini saya mau bicara ini teman-teman, cara sukses ya, cara sukses di bisnis ini. Ini yang paling penting ya. Saya mau siapkan juga waktu untuk tanya jawab ya sama teman-teman ya. Nah, ini ada berita gembira nih teman-teman ya. Berita gembiranya adalah sukses itu dapat diprediksi. Ya. Kenapa? Karena teman-teman sendiri yang dapat menciptakan kesuksesan, bukan lingkungan, bukan orang tua, bukan anak, bukan teman, bukan leader, bukan agensi, bahkan bukan Prudential aja, tapi teman-teman sendiri. Ya, Anda sendiri, Anda yang duduk di tempat Anda saat ini adalah orang yang bisa menentukan bisa sukses atau tidak. Ya, jadi teman-teman, ini di awal tahun, yuk bikin goal setting yang benar. Ya, yuk bikin goal setting dan fokus teman-teman. Ya, nah teman-teman sekalian coba pikir ya, kita menjual produk yang sama nggak? Sama kan? Ada PCB 88, ada PPh Plus, PGB, PSGB, Purcinta Sejati, sama kok. Ya, dan kalau teman-teman yang dari PCA 1 ini kan menjualnya dari kantor agensi yang sama. Ya, tentunya semua memakai Proofforce yang 346 kan nggak mungkin pakai 347 belum keluar. 345 udah kadaluarsa ya. Jadi harganya pasti sama kepada orang-orang yang sama di Indonesia. Ya, dengan kondisi persaingan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada agen yang selalu closing tiap minggu? Ya, sedangkan ada agen NCC. Apa itu NCC? No closing. Maksudnya tidak pernah closing gitu loh. Ya, kalau siapa namanya Dr. Iki itu PC ya kan, Presiden Club ya, atau PCC ya.
Presiden Kabinet Club, wah itu bagus. PC, PCC bagus. NCC, no closing, wah itu tidak bagus teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, kenapa ada perbedaan yang seperti begitu? Nah ini jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah karena orangnya tidak melakukan apa yang orang sukses lakukan. Ini boleh dicatat ya. Jadi kalau orang gagal, karena orang itu tidak melakukan apa yang orang sukses lakukan. Aturan emasnya jelas. Jika Anda melakukan apa yang dilakukan orang sukses lainnya, maka tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk pada akhirnya mendapatkan hasil yang sama seperti mereka. Tapi, jika Anda tidak melakukan apa yang mereka lakukan, ya nggak ada yang bisa menolong Anda. Ini aturan emas, ya golden rule. Jadi, saya melihat siapa yang sukses di Prudential, saya copy, teman-teman. Ya, saya copy. Karena saya datang dari corporate, memang mungkin secara manajemen saya bisa, tapi bisnis Prudential saya nggak bisa, teman-teman, waktu itu. Jadi saya belajar siapa yang sukses. Oh, si A, gua ngobrol sama si A. Oh, gitu caranya. Ya udah, gua copy. Ya, waktu saya bikin agency, ya kan. Terus terang dulu di agency yang lama Provision, waduh, ambur adul banget kita punya admin. Terbaik siapa adminnya? Oh, FP1. Ya udah, saya ke tempatnya Ibu Cassandra Farrell. Ya, Bu Cassandra, what have you done untuk menjadikan FP1 the best adminnya? Oh, nah ini bagusnya di Prudential teman-teman ya. Kita di sini semuanya berbagi. Oh gini wis, gue pakai softwarenya yang ini, gue bikinnya yang ini, gue caranya begini. Oh gitu. Ya udah, gue beli softwarenya. Berapa? Segini, gue bayar. Caranya begini, oke, gue bayar. Terus perlu dilatih, gue taruhin orang. Terus semuanya gue belajarin. Ya dalam waktu 1,5 tahun, Grand Vision waktu itu mendapatkan the best admin, teman-teman. Simple, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau ke London tahun depan, coba deh lihat siapa yang sudah dapetin London. Atau teman-teman agen yang mau naik kelas jadi AAD, atau dari AAD mau jadi AD. Coba lihat deh, siapa yang barusan naik jadi AD. Tanya, gimana dulu cara kerjanya. Ya, apakah lu pakai dukun? Kalau dia pakai dukun, tanya, dukunnya siapa? Ya, kalau dia pakai dukun, ya. Tapi kalau misalnya kagak, oh gue disiplin. Oh, ada juga harus disiplin. Tapi Pak Wisri saya nggak bisa bangun pagi, nggak ada alasan. Nah ini, ya, Anda mau nggak melakukan apa yang dilakukan orang sukses lainnya? Contoh, ya, ini aku dengar dari dari Dokter Iki langsung nih waktu itu ya. Komandan, gue ini hampir mati loh waktu gue ke Papua. Baru naik helikopternya, waduh, besoknya itu ada yang ditembakin, betul ya? Dan waktu itu, Betul. nah teman-teman sekalian, betul. Nah teman-teman sekalian, Anda berani nggak ke situ? Ya jangan saya deh Pak. Nah itu, ya kan? Ya itu. Karena apa? Orang sukses pasti melakukan sesuatu yang berbeda. Nah Anda mesti berani, gitu loh. Ya. Nah ini yang teman-teman bagi saya ini satu hal yang selalu saya pegang teman-teman. Ya ini satu hal yang saya pegang. Saya lihat bahwa oke, seseorang yang sukses itu ada traits-nya, ada jejaknya. Itu yang saya cari. Jejaknya itu apa yang mereka lakukan, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya, Pak Wisri bisa setiap tahun, ya. Jadi saya setiap tahun sejak saya leader, sejak saya UM waktu itu, jadi sekarang AAD lah ya, waktu itu kan UM. Itu saya tidak pernah tidak dapat Pro Achiever kategori leader, nggak pernah teman-teman, selalu dapat. Mau itu PCC, mau itu Double Star Club, mau itu Star Club, selalu dapat teman-teman. Nah, tapi bukan itu yang dicari. Yang ditanya apa yang Pak Wisri lakukan. Nah itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah hari ini saya akan sharing tentang itu teman-teman. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama teman-teman, ya harus fokus full time. Jadi bagi yang sekarang masih belum full time, saya cuma bisa bilang bertobatlah, ya. Nah, karena harus full time teman-teman. Di sini tuh harus full time. Saya kasih disclaimer ya. Wisri ngomongnya kadang-kadang keras banget. Tapi kalau leadernya bilang enggak full time enggak apa-apa. Berarti leader Anda yang benar. Ya, leader Anda yang benar. Kalau saya ngomong apa adanya, ini apa yang saya lakukan. Saya tidak mau agen saya
masih ada yang part time. Tidak mau. Unit direct saya tidak ada satupun yang part time. Saya nggak mau. Kalau lu masih part time, lu boleh join sama orang lain. Saya tidak mau. Lu harus full time. Gitu loh. Ini di tempat saya, teman-teman. Ini unit direct saya ya. Kalau leader saya yang lain saya tutup sebelah mata. Tapi di tempat saya harus, lu mau ikut gua, boleh. Lu full time. Tinggalin semua kerjaan you, tinggalin semua bisnis you full time lu di sini. Makanya sukses teman-teman. Ya. Dan saya cuma punya slot tidak banyak orangnya ya, mungkin 4 atau 5 orang direct ya teman-teman ya, direct. Nanti dia akan rekrut lagi lebih banyak lagi gitu kan, tapi direct 4 sampai 5 orang. Saya nggak mau terlalu banyak karena saya mau fokus banget untuk bantu mereka naik jadi AAD. Nah, kemudian saya mau make sure tiap hari konsisten ketemu minimal 2 orang walau melalui Zoom. Catat nih teman-teman, ini is the most important thing. Jadi kalau misalnya teman-teman mencatat, tadi saya baca ya ada komentar, Pak jangan cepet-cepet saya ini. Saya cepat artinya tidak terlalu penting. Tapi kalau saya spend waktu di seperti begini, ini penting. Ya, teman-teman catat. Jadi kalau teman-teman mau sukses di sini full time, itu nomor 1. Nomor 2, harus punya impian pribadi, bukan impian leaders. Ya, impian pribadi itu misalnya mau punya mobil, mau jalan-jalan ke London, mau punya rumah, mau apa lagi ya. Pokoknya impian teman-teman, tapi harus pribadi. Jangan tanya, Der, impian gua apa, Der ya? Gitu, jangan. Teman-teman bikin sendiri. Kemudian kalau bisa cari gambarnya di Google, di print, ditempel. Ya, depan pintu, depan kamar mandi, di meja makan, di meja kerja, di mana aja. Misalnya mau ke London, tempel tuh semua. Sehingga jiwa Anda udah kebawa ke sana, tinggal bawa badan Anda aja nanti. Ya. Ini penting banget, ya. Terus yang ketiga, punya attitude yang baik. Attitude yang baik salah satunya contoh yang tadi saya sebutkan, hal-hal besar dikecilkan, hal-hal kecil ditiadakan, ya. Jadi misalnya, aduh, ini leader gue nih, gue udah WA, kok nggak jawab ya? Ya, mungkin dia lagi sibuk. Udah jangan negative thinking gitu loh. Ya, attitude-nya harus baik. Ya, leader gue mau gue naik kelas supaya dia dapat OR-nya banyak kan? Itu attitude-nya ngaco namanya. Karena apa? Anda juga akan di posisi dia kok satu hari nanti. Ini semua sistem. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh leader, follow the leader aja. Ya, nggak usah ditanya. Saya punya satu leader, ya, itu begitu masuk langsung start club, langsung, nggak pakai bibu, tahun pertama langsung start club, langsung naik kelas. Ya, udah itu langsung kepala besar, sombong, attitude-nya kurang bagus. Butuh 4 tahun dia kejedot, nggak naik kelas, nggak bisa ngembangin grup, baru balik ke saya, Pak Wisri gimana ya? Kok nggak bisa naikin orang ya? Nah, saya cuma bilang sama dia satu, ya, lu mau naikin orang? Mau Pak? Oke, mulai sekarang gua ngomong apa, lu ikut. Oke, bisa? Oke, tahun ini lu PCC ya? Ya Pak, jangan gitu Pak, saya baru start club Pak, double start club aja belum. Langsung nawar. Saya bilang, nggak bisa. Asal lu mau, lu pasti bisa. Lu nawar, lu nggak bakal sampai. Gitu ya. Jangan nawar. Teman-teman tahu tahun itu dia tutup dengan PCC leader, PCC agent, ya. Dia naikin 3 AAD, tahun depannya dia naikin lagi 4 AAD, dia punya 3 lagi AAD, udah luar biasa banget lah. Itu kunci teman-teman. Attitude harus bagus. Ya. Yang keempat, saya nggak mau bohong, di menjalankan bisnis ini harus suami istri. Di tempat saya harus suami istri. Makanya grupnya berkembang. Kenapa? Karena kalau tidak suami istri, kebanyakan itu hasilnya half-half, setengah-setengah teman-teman. Ya, jadi kalau saya sangat-sangat menyarankan teman-teman, Mbok Yao, ini kan bisnis, bukan duit tambah-tambahan. Ya dikerjakan aja suami istri, kecuali kalau belum married. Tapi suami istri sendiri ya, jangan suami orang lain atau istri orang lain, jangan teman-teman ya. Suami istri sendiri nih maksudnya ya, jalankannya bareng ya. Yang kelima, harus ikut training. Ya teman-teman sih udah luar biasa. Yang ini saya nggak usah ngomong karena kalau teman-teman nggak ikut training ya malam ini juga udah nggak di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini teman-teman sudah menjalankan satu dari sekian banyak
resep sukses di bisnis ini. Jadi harus ikut training. Jadi kalau teman-teman ikutnya cuma sekali-sekali, suksesnya juga cuma sekali-sekali. Tapi kalau ikutnya terus-terusan, suksesnya terus-terusan. Ya. Nah, ini yang salah satu yang paling penting. Di bisnis ini setiap tahun harus naik kelas dengan struktur bisnis yang benar. Jadi artinya apa? Struktur bisnis itu artinya menaikkan, harus promosi dan mempromosikan orang. Kalau saya prinsipnya di sana. Ya, jadi saya setiap tahun saya nggak pernah bolong naikin orang. Ya, mau itu dari agent ke AAD, AAD ke AD, tiap tahun pasti ada, pasti ada. Kenapa? Karena saya fokus di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman kalau mau sukses itu yang harus teman-teman lakukan. Dan yang terakhir, jadilah pro achiever teman-teman setiap tahun. Kalau bisa kategori leader, catat ya. Jadi pro achiever, kalau bisa kategori leader. Tapi kan saya masih agen Pak Wisri. Ya udah kalau begitu tahun depan lu jadi AAD. Habis itu lu jadi pro achiever kategori leader, ya. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau tanya nih, ya. Apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan, ini salah cetak juga, di sepanjang tahun 2020. Kan itu kan tahun COVID, teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah hasil teman-teman sudah sesuai nggak dengan goal setting-nya? Ya. Apakah teman-teman senang nggak dengan hasilnya? Ya. Jika ya, apa yang membuat Anda berhasil? Jika tidak, atau tidak kurang, apa yang membuat Anda kurang berhasil? Ya, ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu teman-teman berhasil atau tidak berhasil. Tapi teman-teman berhasil atau tidak berhasil itu nggak matter sekarang. Yang penting kalau berhasil lanjutkan, ya, lanjutkan kalau bahasanya Pak Soeharto, ya. Tapi kalau kurang berhasil, teman-teman harus belajar dari apa yang membuat Anda kurang berhasil. Pastikan tahun ini teman-teman berhasil. Nah, kalau saya lihat alasannya selalu sama, teman-teman. Fokus. Jawabannya fokus. Kenapa orang tidak sukses? Karena nggak fokus. Kenapa orang sukses? Karena fokus. Ya. Jadi teman-teman pertanyaannya, teman-teman fokus pada apa? Karena kalau teman-teman bilang, wah saya masih bekerja, berarti Anda tidak fokus di Prudential. Ya, saya di sini lumayan lah Pak Wisri, dapat 5 juta untuk tambah-tambah. Berarti Anda tidak fokus, karena ini tambah-tambah. Jadi teman-teman sekalian harus fokus. Ini yang saya share selalu di Grand Vision. Lu fokus pada apa? Ya, saya bicara tentang kekuatan laser, teman-teman ya. Ini kekuatan laser ini luar biasa banget. Makanya dibilangnya fokus seperti laser. Ya, itu bisa bakar berlian loh sampai berlubang, ya. Bisa menghilangkan jaringan tubuh yang mati, ya, dalam pembedahan. Memantau pergeseran kerak bumi supaya tahu kalau lagi gempa bumi, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau mau fokus tuh seperti begitu. Tapi setiap kali saya bawa slide ini, orang bilang nyatet doang dia, ini harus fokus. Tapi nggak ngerti harusnya bagaimana. Nah, saya kasih lagi satu, yang tidak fokus tuh kayak gimana sih? Kebalikan dari fokus, ya. Coba teman-teman pikir, bisa nggak menunggang 2 ekor kuda sekaligus? Bisa jawabannya, kalau arahnya sama. Kalau arahnya satu ke utara, satu ke selatan, mampus. Ya. Yang kedua, bisa nggak Anda berenang di 2 sungai? Ini udah pasti nggak bisa. Ya. Bisa nggak Anda bisa terbang ke arah 2 tujuan sekaligus? Udah pasti nggak bisa saat yang bersamaan. Ya. Bisa nggak Anda mencapai PAL 2 dengan kaki yang masih melekat pada PAL 1. Ini bagi teman-teman yang suka main kasti dulu ya waktu masih kecil, atau main softball gitu ya, baseball, ini pasti ngerti ya. Atau bisa nggak teman-teman berpartisipasi secara efektif dalam 2 pembicaraan ya. Yang satu ngomongin keluarga, yang satu ngomongin bisnis. Wah, susah loh teman-teman. Saya pernah coba soalnya. Nggak bisa loh. Ya. Jadi kita harus fokus teman-teman. Harus fokus ya. Nah, pertanyaannya udah tahu nih harus fokus. Kenapa ya? Kok banyak orang yang nggak fokus ya, Pak Wisri? Saya sih fokus loh, Pak Wisri. Ya, oke, that's good. Kalau Anda fokus gitu ya, berarti Anda naik kelas dong? Enggak. Saya bingung. Kalau Anda fokus, kenapa Anda tidak naik kelas? Pasti ada yang Anda tidak fokus, gitu loh. Tapi kenapa banyak orang tidak fokus? Karena mereka berusaha untuk bisa melakukan. Ya, mereka pikir mereka bisa. Tapi akhirnya
ini mustahil teman-teman, mereka harus memilih. Ya, jadi teman-teman daripada teman-teman nanti memilihnya udah tua, mendingan pilih Pro saat sekarang, langsung buat keputusan bahwa oke, ini adalah bisnis yang paling bagus, udah lupain yang lain. Jangan ikut MLM ini, ikut MLM itu, ikut masih bekerja, masih apa, udah. Kalau saya fokus banget teman-teman, saya tinggalin semuanya untuk saya sukses di bisnis ini. Ya, contoh nih teman-teman, ya, contoh nih ya. Saya mau lihat dulu ya dari sini. Menurut teman-teman, bunganya warna apa yang difokuskan? Ya, saya stop dulu, di stop sharing, boleh diketik ya, sekalian cek masih ada nggak audiensnya. Jangan-jangan gue ngomong sendiri kayak orang gila. Masih ada nggak audiensnya? Coba lihat. Menghilang tiba-tiba ya. Hadir. Hadir ya. Oke, kuning. Oranye ya. Ungu. Kok ada yang ungu nih? Ungu. Ada yang ungu juga nih. Kuning. Juning tuh bahasa apa tuh juning tuh ya? Nggak apa-apa. Oke, ya. Kuning ya. Oke, benar ya, semuanya kuning ya. Oke, jadi saya share lagi ya. Benar teman-teman ya, kuning atau oranye masih boleh lah ya. Kuning atau oranye masih boleh. Tutup dulu. Koneng lah kata Pak Ajat ya. Oke ya. Oke, kuning teman-teman ya. Kalau tulisannya ungu berarti salah tuh ya. Kalau ungu ya itu berarti salah ya. Bentar ya, kok ini nggak keluar sih. Nah, kalau yang ini jelas putih ya. Nah, kalau yang ini pasti merah. Betul ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh ya. Ini contoh. Si fotografer itu adalah kita. Ya. Contoh nih, Wisri nggak ngerti nih ini bisnis bagus. Yang sebetulnya Wisri fokuskan tuh yang kuning ini sebetulnya. Cuman karena Wisri nggak tahu ini bisnis bagus, Wisri nggak bisa pakai kameranya, yang ke foto fokusnya di merah. Tapi orang lain lihatnya, begitu ada hasilnya, orang lain bilang, lu fokusnya di merah ya Wis? Enggak, gua fokus loh di kuning atau oranye. Nah, disinilah saya mau kasih tahu sama teman-teman. Yang bisa lihat kita fokus atau kita tidak fokus bukan dari diri kita, tapi dari teman-teman, dari leader, dari agent-agent yang kita ajak, ya pokoknya dari komunitas yang lihat kita ini orang fokus atau tidak fokus, gitu loh. Jadi saya bilang lu boleh ngomong lu fokus di Pro, tapi teman-teman semua pada bilang lu tidak fokus. Karena apa? Karena lu nggak naik kelas. Kalau lu fokus, lu pasti naik kelas. Makanya pertanyaannya, apa fokus Anda? Karena apa yang teman-teman fokus, itu yang berkembang, teman-teman. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, waktu awal-awal dari Grand Vision, saya ingat banget, baru saya buka tahun 2014, tahun 2015, Provision bubar, bukan Grand Vision ya, Provisionnya bubar. Karena Provisionnya bubar, ada beberapa leader saya yang ditarik, istilah kita diculik oleh makhluk luar angkasa ya, ke aliens begitu ya. Nah, saat itu teman-teman kita harus fokus untuk jualan. Kenapa? Karena waktu itu kita rekrut orang kita diambil, setengah mati banget. Kita fokus jualan teman-teman waktu itu. Akhirnya berhasil. Semuanya leader-leader, agent-agent berhasil bertahan ya 2015, 2016. Sejak 2017 kita berkembang lagi. Kita baru mulai rekrut lagi teman-teman. Karena kalau enggak, waktu itu kita pasti mati. Karena apa? Semua yang kita rekrut tiba-tiba dicumi-cumi, nggak tahu siapa. Kita nggak tahu siapa yang rusak tuh di ininya, di tempat kita. Benar-benar ya tiba-tiba ada lagi yang pindah gitu kan. Waduh susah banget waktu itu. Tapi sekarang sudah enggak ya. Sejak itu kita berkembang teman-teman. Ya. Jadi apa yang teman-teman fokus itu yang berkembang. Kok bisa gitu Pak Wisri? Karena demikian, jika ingin sukses, itu yang harus dilakukan. Teman-teman harus fokus, teman-teman. Ya, fokus pada apa? Fokus pada goal teman-teman. Ya, karena teman-teman sendiri yang benar-benar teman-teman tulis, teman-teman mau apa, dan dibuka ke leadernya. Banyak sekali orang yang tidak mau tulis goal. Itu salah, teman-teman.
Banyak sekali orang yang tulis tapi nggak mau share sama leadernya. Itu salah juga, teman-teman. Banyak sekali orang yang sudah nulis, sudah share sama leadernya, tapi nggak mau kerjanya. Itu lebih salah lagi. Ya kan, itu lebih ngaco lagi gitu loh ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tulis, share sama leader, buktikan bahwa Anda bertanggung jawab. Ya, biasanya saya minta tim saya kalau udah tulis goal, selain share sama leader, saya minta mereka share sama orang yang mereka cintai. Contoh, dia mau ngajak mamahnya ke London tahun depan. Ngomong sama mamahnya, "Mah, tahun depan kita ke London bareng ya." Lu udah janji sama orang tua, lu nggak mencapai, wah lu kualat lu. Ya, jadi lu akan kerja fokus banget untuk mencapainya. Ya, kalau saya bikin buku goal, teman-teman ya. Saya bikin buku goal. Jadi waktu saya memulai bisnis tahun 2000-an, waktu itu saya bikin buku goal. Saya tulis ya, saya mau punya mobil ini, saya mau punya saham yang begini, saya mau punya, kalau istri saya mau punya berlian atau mau punya apa, tulis semuanya ya. Kemudian kita waktu dulu mesti gunting dari majalah. Kalau sekarang lebih gampang, kita Google aja, kita print ya kan, itu udah bisa. Kemudian kita taruh supaya kita ingat terus sama goal kita. Setiap kali kita lihat goal kita perjuangkan. Tiap kali kita lihat goal kita perjuangkan. Itu yang akhirnya membuat kita sukses, teman-teman. Ya, oke. Hari ini saya mau bantu teman-teman untuk fokus pada teman-teman punya goal. Ya, kalau tidak ada batasan, ya teman-teman boleh tulis malam hari ini. Kalau tidak ada batasan, teman-teman ingin seperti apa? Ingin menjadi. Yang penting menjadi dulu, ya. Bukan barangnya, tapi menjadi. Saya mau menjadi orang yang positif. Saya mau menjadi anak yang berbakti. Saya mau menjadi suami yang saleh atau istri yang saleh, suami yang bagaimana gitu ya. Saya mau menjadi agen yang luar biasa. Saya mau menjadi dulu, teman-teman. Ya. Kalau saya Wisri ya, saya mau menjadi orang yang membantu orang lain. Ya, makanya teman-teman tadi fokus saya itu adalah saya membantu orang lain. Ya. Jadi saya mau menjadi apa, teman-teman harus tulis. Karena itu yang pertama kali harus ada di otak teman-teman untuk mengirimkan message ke semesta bahwa saya dilahirkan dunia untuk menjadi apa. Bukan gini-gini aja, tapi kedua, apa yang bisa membantu orang lain. Ya, dengan sharing seperti begini, ya saya senang banget. Saya melakukan ini for free, saya senang banget ya. Karena apa? Ini yang saya ingin lakukan, memang saya mau membantu orang gitu loh, supaya mereka juga maju, semuanya mau maju. Kan kalau teman-teman semua maju, semua kaya kan kita senang. Paling enggak kita nggak diutangin sama orang lain, teman-teman. Jadi maksudnya kita orang lain nggak datang mau minjem duit sama kita. Teman yang minjem duit sama kita itu paling susah, teman-teman. Ya, susah. Nggak kita kasih dibilang pelit, kita kasih kok ya guanya irit-irit, lu nya kok kayaknya santai amat gitu ya, enak aja gitu kan. Jadi kita jadi dilema. Nah, tapi kalau teman-teman semua kita orang kaya ya, semuanya sukses, enak teman-teman, kita nggak dipinjemin duit. Ya kan? Nah, jadi apa yang ingin teman-teman lakukan? Ya, salah satu yang ingin saya lakukan adalah terbang keliling dunia. Makanya saya habis-habisan setiap tahun harus dapat yang namanya Pro Achiever. Apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin membahagiakan istri dan anak-anak saya. Ya, anak-anak saya mau sekolah di mana silahkan, saya menyiapkan dananya. Ya, istri saya mau beli apa silahkan, asal jangan yang terlalu berlebihan. Pasti saya siapkan dananya. Apa yang ingin saya lakukan? Catat teman-teman. Apa yang teman-teman ingin lakukan? Catat. Ya. Kemudian setelah itu apa yang teman-teman ingin pelajari? Gue kayaknya keren banget ya kalau misalnya gue bisa invest di saham, belajar aja, ya beli bukunya, ya pelajari sesuatu yang teman-teman suka, ya kayak anak saya, gue pengen belajar aransemen Pak, silakan, ya lu Google boleh, YouTube sekarang sudah banyak, lu mau seminar Bapak bayarin, ya apa yang ingin kamu pelajarin? Akhirnya setelah dia pelajarin, saya tanya sama dia, apa yang kamu pelajarin? Oh saya belajar begini, ya kan, ya udah buktiin. Jadi lagu sekolah, teman-teman, kebetulan alma mater saya sama alma mater anak-anak saya semuanya. Jadi kita nyanyi lagu sekolah itu keren teman-teman ya, lagu Mars-nya ya. Nah, itu dia aransemen teman-teman, sampai keren banget. Ya, apa yang teman-teman ingin pelajari? Ya. Kemudian apa yang ingin kontribusi apa yang ingin saya berikan? Bentuknya kontribusi, teman-teman. Kontribusi itu tangan di atas, itu memberi.
Kontribusi apa yang teman-teman berikan? Ya, teman-teman berikan apa untuk PCA 1 ya, atau apa namanya, grupnya apa sih yang ini, PAC ya atau apa ya? Itu apa yang teman-teman ingin berikan? Oh, saya mengajar Pak Wisi. Oh, bagus, keren, ya kan? Apa yang teman-teman ingin berikan? Ya. Nah, baru setelah itu mikir apa yang saya miliki, apa yang ingin saya miliki. Ini kalau yang ini aja susah. Ya, apa yang ingin saya berikan susah mikirnya. Begitu ingin saya miliki kok banyak gitu ya. Wah, berarti teman-teman harus lebih memberi. Lain kali teman-teman harus mikirkan yang ini ya. Karena kalau teman-teman bisa berikan, ini otomatis nanti apa yang ingin saya miliki itu akan lebih bagus nanti jatuhnya. Ya. Kemana saya mau pergi? Ya. Kayak saya kemarin ini makanya sedih banget ya. Pak Wong Agus meninggal karena saya waktu itu sudah bersama dengan Inspiring, jadi Grand Vision sama Inspiring tahun ketiga nih kita mau keliling Skandinavia, teman-teman ya. Kita terakhir kota yang belum kita pergi ini adalah di Helsinki ya, Finlandia. Kemudian kita mau ke Latvia dan ke Lituania, teman-teman. Ya, tapi sayang gara-gara COVID kita nggak bisa pergi. Jadi teman-teman boleh tulis, teman-teman mau kemana? Ya, Antartika. Oh, that's great gitu loh. Ya, dengan siapa saya ingin menghabiskan waktuku? Tulis juga. Ya, saya senang banget saya bisa menghabiskan waktu dengan istri dan anak-anak saya karena kita bertiga sama-sama semuanya sudah di Prudential, teman-teman. Ya, anak saya yang kedua masih kuliah di Amerika. Yang ketiga tidak bisa ke Amerika karena COVID, jadi dia kuliah di Jakarta. Ya, tapi senang bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Ya, berapa banyak uang sih yang mau saya hasilkan per bulan untuk memenuhi semua keinginan? Gitu loh. Dicatat juga nih teman-teman. Ya, Anda mau punya berapa? 100, 200, 400, 500, 800 juta, 1 miliar? Catat teman-teman. Ya, apa yang saya dapat lakukan untuk kesehatan yang optimal? Ini juga penting teman-teman. Kaya banyak duit tapi nggak sehat. Buat apa? Ya, jadi teman-teman, apa yang saya lakukan? Kalau saya setiap Senin, Senin Jumat saya dengan PT teman-teman ya, private trainer ya. Hari Rabu saya ada jalan pagi dengan keluarga saya. Ya, di situ kita bisa ngobrol ngobrol banyak ya, banyak hal lah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah riset orang sukses ya. Pertanyaannya ditanya, apakah Anda punya goal, ya kan? Terus tulis nggak? Tahu nggak cara mencapainya? 3 pertanyaan itu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau ditanya, teman-teman punya goal nggak? Kalau teman-teman bilang iya, teman-teman tulis nggak? Iya. Tahu nggak cara mencapainya? Kalau iya, berarti iya, gitu kan? Nah, ternyata teman-teman hanya 3% orang yang menulis goalnya. Ya, 13% tahu goalnya, tapi nggak nulis. 84% sisanya belum tahu apa goalnya, boro-boro nulis. Terus, apa hasilnya Pak Wisri? Kita lihat. 10 tahun kemudian, yang 13% ini yang tahu tapi nggak nulis, bandingin sama yang nggak tahu dan tidak nulis, itu penghasilannya double. Bedanya 2 kali lipat. Bedanya 2 kali lipat. Ya, jadi kalau rata-rata orang di sini dapatnya 10 juta, dia dapatnya 20 juta. Keren ya? Cuman gara-gara tahu doang loh, padahal nggak nulis. Gimana kalau tahu dan nulis? Wah, ini lebih keren lagi teman-teman. Ya, yang tahu dan nulis itu rata-rata 10 kali lebih banyak. Jadi kalau tadi itu 10 juta dan 20 juta, yang berarti rata-rata 15. Berarti yang ini punya 150 juta. Keren kan? Teman-teman sekalian, tulis deh goalnya. Tulis goalnya ya, kemudian cari jalannya untuk mencapai. Ya, buat teman-teman tahun 2021 ini yang bersejarah ya, teman-teman berikan yang terbaik ya. Habis ini goal setting sama leader, jangan lupa ya. Terus melakukan kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Apa sih kebiasaannya? Ya, disiplin, ketemu orang, disiplin, belajar, baca buku, ya kan. Tidur jangan sampai kayak kalong jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Tidur yang biasa aja lah jam 11, jam 10 gitu kan. Bangun pagi, jangan lupa berdoa. Ya kan, semua kebiasaan-kebiasaan orang sukses, teman-teman. Lebih banyak memberi daripada meminta. Itu semua kebiasaan orang sukses. Ya. Oke, teman-teman ya, dengan ini saya memang siapin waktu untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah ada. Ya, silahkan bertanya, saya akan entertain teman-teman semua. Ya, thank you. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya,
tolong di unmute aja, ya, di unmute sendiri. Kemudian setelah itu silakan bertanya, ya, atau mau diketik juga boleh kalau malu-malu. Silakan. Oh, luar biasa. Berikan applause dulu dong untuk Pak Wisri sebelum ada pertanyaan, ya. Thank you, Jadi, Dok. malam ini itu, aduh, jujur saya katakan, Pak Wisri itu dari dulu itu idola saya, teman-teman. Karena beliau saya juga punya GA, ya, biar Anda tahu. Karena kita dari turunan yang sama. Saya banyak belajar dari beliau. Yang paling saya pelajari adalah profesionalismenya, ya, itu paling utama. Kalau latar belakangnya saya nggak bisa ngimbangi, ya. Jadi, Saya juga teman-teman, nggak bisa, Dok. jadi Aku nggak bisa jadi dokter soalnya. bisa jadi dokter, ya. Saya jadi agen jadinya, ya. Jadi malam ini kita dapat banyak Pak Wisri, ya. Ini daging semua, teman-teman. Ini daging banget, ya. Jadi saya katakan kenapa daging semua, hal-hal yang sederhana tapi itu menggigit. Dan saya benar-benar Pak Wisri thank you banget karena justru ini yang jadi problem dari beberapa banyak tim kita. Salah satunya ya kita harus suami istri, kemudian kita harus full time, ya, harus jelas goal-nya. Dan Pak Wisri hebatnya lagi teman-teman, ini membuka untuk Anda bisa berinteraksi, tapi pastinya dipandu oleh MC kita Andrian supaya tidak bergerumu, ya. Jadi saya minta untuk pertanyaan-pertanyaan silakan Kapten Andrian dipandu. Oke, thank you Chief Iki dan thank you juga Pak Wisri, sharingnya luar biasa banget. Thank you, Bro. Mengena banget gitu ya. Simple tapi sebenarnya itu poin-poinnya sebenarnya yang harus kita benar-benar perhatikan banget di bisnis prudential. Nah, ini teman-teman udah baik banget, langsung banyak nih yang mau nanya nih. Oke, kita buka dulu chatnya. Pertama ini ada Nadia, ya. Silakan, Arin kalau mau tanya silakan. Mau chat atau mau langsung bicara? Bicara aja deh. Oke, ya, siap. Langsung. Terima kasih Cap Andrian, Dr. Iki. Selamat malam Pak Wisri. Selamat malam Bu Nadia. Ya, Pak, saya senang banget dengar tadi apa yang Bapak sampaikan. Kebetulan jadi kayak buat inspirasi saya, Pak, karena memang saya belum full time gitu, Pak, di Prudential. Karena saya masih jadi karyawan, tapi ada satu keinginan saya adalah saya nggak mau jadi karyawan terus setiap sampai dengan akhir hayat saya gitu kan. Cita-cita saya adalah sampai umur 40 tahun saya sudah pensiun, kemudian saya sudah bisa menikmati hidup gitu, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika Bapak masih di zona tadi Bapak sebagai CEO ya Pak di Astra, itu kan Bapak join di Prudential. Bagaimana Bapak mengiyakan diri bahwa oh ya udah saya dengan jabatan yang sudah Bapak terima, maksudnya fasilitas Bapak terima dengan cukup banyak di Astra gitu. Tapi Bapak merelakan diri bahwa ya udah saya makanya mantep di Prudential itu kan pertimbangan itu dan mungkin itu Pak. Ya, ya. Oke, jadi saya mundur sedikit. Saya kapan nih setahun saya bisa dapat satu? Itu ada ya, kapan dan bagaimana caranya? Yang akhirnya saya bisa jawab karena dengan naik pangkat kita naik gaji. Karena kita naik pangkat, naik gaji, akhirnya saya dapat 1 miliar. Kemudian saya tambahin 0. Gimana caranya saya dapat 10 miliar? Gua kerja lebih keras lagi, naik pangkat lebih tinggi lagi, ya sampai akhirnya saya dapat sekitar 6 miliar, 7 miliar. Nah, ini sih kalau gua kerja kayak begini sih 10 miliar dapat lah, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, gimana caranya gue dapat 100 miliar? Nah, disitulah saya nggak bisa jawab. 100 miliar setahun saya nggak bisa jawab. Nah, karena itu akhirnya saya cari bisnis. Nah, karena saya cari bisnis, modal pas-pasan juga nggak bisa. Nah, akhirnya saya melihat Prudential, saya hitung-hitung sendiri. Jadi, Bu Nadia, tolong dihitung kalau misalnya Bu Nadia tiap tahun naikin 2 orang, kemudian grupnya juga berkembang, naikin 2 orang, 100 miliar bisa dapat nggak? Jawabannya bisa. Karena di tahun ke-9 kalau nggak salah, itu bisa dapat sekitar 15 miliar per bulan. Ya, memang itu di atas kertas, Tapi kan yang penting gini, mesti ada dulu pattern-nya dulu, kelihatan dulu, ya, baru dikerjakan. Segala sesuatu dicetak 2 kali, ya. Yang pertama dicetak di kepala,
yang kedua dikerjakan sehingga menjadi kenyataan. Masalahnya adalah kalau di kepala aja kita nggak bisa nyetak, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa impiin, kita nggak bisa melakukan ngelihatnya, kita nggak bakal bisa nyetaknya. Jadi kalau Bu Nadia nggak bisa melihat bahwa Bu Nadia adalah pebisnis prudential, berarti Bu Nadia tidak akan pernah bisa full time, gitu loh. Kalau saya sudah melihat, kalau waktu saya join, saya sudah melihat grup saya bakalan salah satu top nomor, ya mungkin nggak nomor 1, tapi mungkin top nomor 5 atau nomor 10 lah. Ya, itu saya sudah bisa lihat gitu loh. Ya, tapi kenyataannya saya masih nomor 15, 16, nggak apa-apa. Ya, lihat dalam waktu 5-6 tahun lagi gue akan ngejar ke atas terus, gitu loh. Jadi akan kelihatan gitu. Ya, itu satu. Jadi kalau dengan kita yakin, kita berani. Nah, kenapa Bu Nadia tidak berani? Karena Bu Nadia tidak yakin. Mesti yakin dulu. Kalau yakin pasti berani. Ya. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu, Bu Nadia kan tanya apa yang dilakukan, itu saya jual semua. Jadi mobil saya waktu itu saya udah punya Mercedes, punya BMW, itu saya jual semua. Ya, saya jual semua. Saham saya jual semua. Jadi saya mulai memang benar-benar ini. Karena kan penghasilan kita kan pas-pasan banget kan. Kalau misalnya sebagai seorang agent. Sedangkan kebutuhan saya tuh udah tinggi waktu itu kan, anak-anak sekolahnya apa segala udah tinggi. Jadi saya jual semuanya untuk bayar ini rumah tangga punya expenses ya, cost, biaya. Kemudian itu yang memacu saya habis-habisan untuk supaya saya bisa mendapatkan kembali 100 sampai 200 juta sebulan. Karena kalau enggak, maka saya kerjanya pasti males-malesan gitu loh. Karena gaji saya udah keburu tinggi. Gaji saya itu waktu itu hampir 100 juta. Kemudian saya punya penghasilan bonus apa segala udah miliar. Jadi saya harus kerja balikin dulu semua duitnya gitu loh. Makanya saya naikin orang banyak dari awal saya naikin orang banyak. Makanya grupnya cepat besar. Mungkin itu kali ya menjawab Bu Nadia. Jadi Ibu Nadia harus yakin dulu, kemudian setelah itu hitung-hitungan, dan kalau itu ya kalau udah terjun, istilahnya kalau udah terjun jangan cuma kaki dicelupin. Seluruh badan, seluruh kepala celupin, berenang sekalian. Kalau saya begitu ya. Tapi jangan bego juga, nggak bisa berenang. Ngerti ya? Nggak bisa berenang, sok-sokan mau berenang, ketemu orang nggak bisa closing, belum bisa apa, ya nggak bisa juga, ya belajar dulu lah, gitu loh. Tapi kalau udah bisa, langsung deh, ya. Build team langsung harusnya bisa, ya. Karena berarti itu semua skill boleh, kok. Berarti nggak boleh bermimpi ya Pak? Boleh bermimpi bukan tinggi boleh. berarti ya Pak? Bukan boleh, Bu. Harus. Oh, baik. Harus Yakin ya bermimpi. Pak intinya ya. Harus, ya. Karena itu mimpi adalah langkah pertama untuk sukses. Baik. Mimpi adalah langkah pertama untuk sukses. Boleh dicatat tuh, baik. Ya. Mimpi adalah langkah pertama untuk sukses. Kalau mimpi yang free aja kita nggak berani, udah pasti nggak bakalan sukses. Oke. Semoga menjawab ya. Thank you Bu Nadia. Silakan, Captain. Next. Ya, thank you banget, Arif. Nadia, thank you banget. Pak Wisri juga jawabannya. Ya, thank you banget Pak Wisri. Ini sebetulnya Nadia ini agent baru saya nih di 2021. Oke, karena masih baru ya, langsung dikasih vitamin langsung booster tuh. dia masih baru langsung dapat booster vitamin over ya. Nggak apa-apa, tapi yang pasti berani bertanya berarti bagus ya. Betul. Ya, yang kedua adalah Erni. Ini bertanya, Pak, apakah Pak Wisri punya kriteria khusus dalam merekrut? Silakan Pak Wisri. Oke, ada ya. Boleh dicatat ya. Saya suka anak muda usia 25 sampai 45. Ya. Kenapa? Karena di bawah 25 itu rata-rata masih sangat idealis. Ya. Pikirnya bisa jadi Presiden Republik Indonesia gitu ya, idealis ya. Tapi kalau di atas 45 malah udah hampir habis tuh gasnya ya, maksudnya energinya ya. Nah
Jadi tapi saya nggak bilang nggak boleh ya. Maksudnya pasti ada lah orang yang di bawah 25 udah mateng, pasti ada. Di atas 45 energinya masih membara gitu, pasti ada ya kan. Tapi saya bicara in general. Ya, itu dari segi umur. Kemudian saya suka S1. Ya, saya suka S1. Kenapa? Karena untuk closing besar nanti hitung-hitungannya ada future value, ada kalkulator finansial. Kalau misalnya S1 pola pikirnya udah ketempa gitu loh, sudah ditempa ya. S1-nya apa aja boleh Pak Wisri? Boleh. Ya. Lu mau S1 jurusan buat es krim juga gua nggak masalah, yang penting lu S1 gitu loh. Ya. Kenapa? Karena pola pikirnya, yang penting pola pikirnya sudah ditempa. Saya suka. Kemudian setelah itu saya juga suka keluarga muda. Keluarga muda yang baru berusia baru punya anak balita. Oh, itu gue suka tuh. Ya, keluarga muda yang baru punya balita. Kenapa? Karena keluarga muda itu udah mulai punya tanggung jawab. Kan nggak bisa kita bilang, "Nah, lu grow-nya pelan-pelan ya." Maksudnya lu besarnya pelan-pelan ya, jangan langsung besar. Papa mama mau kerja dulu, kan nggak mungkin. Ya. Jadi mereka grow aja terus, maksudnya bertumbuh terus. Jadi keluarga muda itu harus mengejar untuk membayar kebutuhannya. Jadi ada macan di belakangnya untuk ngejerin dia untuk dia selalu bagus. Itu gue suka ya, keluarga muda. Kemudian saya suka juga orang yang sudah punya pengalaman kerja, ya minimal 1-2 tahun. Jadi dia lebih bisa toleran, dia bisa mendengarkan, dia bisa nggak baper gitu loh. Ya, karena kalau orang yang nggak pernah kerja, terus kita tegur sedikit, wah baper dia, gitu. Ya susah kalau gitu. Ya, itu in general, ya. In general saya suka yang seperti begitu. Kalau gender cewek atau cowok, saya nggak ada masalah yang itu. Ya, cewek boleh, cowok boleh. Kenapa? Karena saya menjalankan bisnis ini sama istri saya. Jadi kayak waktu itu cewek terus dia pulang dimaki-maki sama suaminya, marah-marahin, nangis-nangis ke sini, gue sih pusing sih terus terang aja. Udah gue tinggal keluar aja. Ya kan gue tinggal keluar dari ruangan, nanti istri saya yang take care dia. Ya, jadi cewek sama cewek ngobrol lebih enak. Kenapa harus suami istri ya? Jadi saya banyak sekali melakukan hal-hal yang seperti begitu. Jadi kalau kita berempat, bahkan sampai gue ini sampai jadi kayak konsultan perkawinan. Kadang-kadang tuh suami istri berantem itu datang ke saya itu kan. Waduh, itu macam-macam tuh persoalannya. Ada yang gara-gara uang, ada yang gara-gara bisnis ini ya kan, ada yang gara-gara anak ya. Bahkan mohon maaf ada yang gara-gara ini ada yang soal jatah itu ya, jatah suami apa gimana ya, ngerti lah maksudnya teman-teman gitu kan. Nah, itu Pak, lihat dokter Iki dokter Iki ketawanya tuh sangat ngerti dia gitu loh maksudnya. Tapi maksudnya datang terus mereka cerita sama saya, Pak Wis ini begini. Nah, disitulah kita bondingnya sampai seperti begitu. Karena sudah begitu bonding, ini persoalan bisnis ini menjadi lebih enteng. Kenapa? Karena ini kan membuat semuanya menjadi bagus, ya. Nah, jadi saya suka keluarga muda dan saya membantu mereka untuk maju, ya. Jadi kurang lebih seperti begitu. Semoga menjawab. Siapa tadi ya? Pernah Ibu Erni ya kalau nggak salah ya. Ya, betul Pak Wisri, Bu Iya, Erni. Pak Wisri. Ya. Terima kasih Thank you. sangat menjawab. Ya, Oke, terima teman-teman. kasih Bu Jadi Erni. saya ulang lagi nih. Anak usia 25 sampai 45 tahun, S1, keluarga muda yang punya anak balita dan pengalaman kerjanya 1 sampai 2 tahun. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mencerahkan ya teman-teman ya. Lalu ada Ahmad Rohman, silakan Bro. Ya. Kalau mau langsung atau chat lagi. Oke, Ya, silakan. langsung aja lah. Ya, selamat malam Pak Wisri, selamat pagi. Selamat malam Pak Ahmad. Ya, saya ini baru terima promosi kasih. Pak Wisri, AAD, baru promosi AD dan dia dapat Korea, selamat ya. Dapat Korea. Dapat Ya. Korea, selamat ya, luar biasa, dahsyat, yes. Ya, alhamdulillah dapat Korea karena misinya dengan Pak Wisri sama, yaitu ingin membantu orang. Saya 2020 ada goalnya membantu nasabah masalah klaim. Nah, akhirnya saya mencapai target. Nah, goal tahun 2001 saya itu ingin
membelikan rumah buat istri. Kedua, ingin memberhentikan istri jadi karyawan. Nah, memang dari kemarin saya hitung-hitung berapakah yang harus saya dapat ketika 2001 targetnya dan harus mencapai apa gitu Pak. Mohon petunjuknya, arahan bagaimana saya bisa mencapai goal tersebut. Oke, thank you pertanyaannya ya Pak Ahmad. Untuk skill detail hitung-hitungannya saya rasa leadernya Pak Ahmad pasti bisa ajarin ya. Maksudnya cara ngitungnya ya. Misalnya biayanya berapa sebulan ya, tinggal kasih tahu ke leadernya pasti bisa hitungin, dihitung balik supaya dapat apinya berapa dan sebagainya. Itu saya nggak usah sharing di sini, saya yakin sekali teman-teman leader pasti banyak. Tapi pola pikir Pak Ahmad ini yang saya mau ambil untuk sharing ke teman-teman ya. Satu, pola pikir bahwa saya ingin beli rumah. Nah, kalau teman-teman mau beli rumah, teman-teman harus tahu beli rumah di mana. Bentuknya seperti apa? Harganya berapa? DP-nya berapa? Kalau perlu datengin foto. Gitu loh. Ya. Contoh, Pak Ahmad mau beli rumah di sini, datengin, ya kan rumah contohnya datengin, foto di situ, terus lihat DP-nya berapa, terus tulis goal-nya, by November atau Oktober atau Desember saya akan beli rumah ini, gitu loh. Jadi DP-nya disiapkan. Nah setelah itu ngomong sama leadernya, ya tolong bantuin dihitung balik. Setiap minggu saya mesti ketemu berapa orang. Jadi bukan yang dihitungnya bukan saya butuhnya berapa jumlah duitnya, bukan ya, itu dihitung juga tapi nanti lebih dihitung terus sampai 1 minggu saya mesti ketemu berapa orang. Jadi ada action plan-nya. Ya. Nah, kalau kemudian Pak Ahmad juga ingin memberhentikan istri, itu juga mesti dimasukin tuh. Jadi istri sekarang gaji misalnya 10 juta. Oke, berarti 10 juta itu mesti masuk ke dalam goal setting-nya Pak Ahmad supaya nanti pada saat akhir tahun itu 10 jutanya sudah masuk ke situ yang bisa kasih ke istri. Gitu. Ya. Semoga menjawab Pak Ahmad. Wow, luar biasa. Kalau skill hitung-hitungannya langsung ya, sama-sama leadernya aja ya. Jadi nggak usah ini. Oke. Terjawab ya, Roman ya. Gimana? Terjawab ya. Sudah terjawab ya? Terjawab. Makasih, itu ada 2 pertanyaan lagi, jangan kemalaman ya, karena kita juga tidur harus cukup supaya imun kita kuat. Ya, imun kita kuat. Ada 2 pertanyaan lagi lanjut. ya. 2 pertanyaan itu ada dari Heri sama si Suyadi ya. Dari Heri sama Suyadi itu, Kapten. Silakan Kapten. Ya, Heri, bagaimana cara untuk rekrut potensial calon agent yang merasa belum ada passion di bisnis asuransi? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ya. Soal passion, apalagi anak muda zaman now ya. Gua belum passion di sini gitu kan. Iya, itu selalu tuh sering ya pertanyaannya seperti begitu. Oh, ada echo ya. Boleh dimatiin dulu, di mute. Ya, oke, thank you. Cek. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah passion itu apa? Kita bisa punya passion, tapi kita nggak punya duit. Buat apa? Kalau saya ngomongnya seperti begitu. Ya, atau kita punya duit banyak, nanti kita bisa ngejar passion kita. Lu suka yang mana? Lu punya duit banyak, nanti lu kejar passion, atau lu sekarang mengerjakan passion lu, tapi selamanya lu nggak punya duit. Dia pasti pilih yang pertama, teman-teman. Ya, nah itu cara saya ngomong kepada orang yang merasa belum passion di bisnis ini. Yang kedua, passion itu akan terdevelop pada saat kita mulai masuk ke bisnis ini. Kenapa? Pada saat kita melihat membawa yang namanya membawa duit klaim, ya, cek untuk orang yang meninggal, ya, kita lihat anaknya nangis tapi merasa bersyukur bahwa bapaknya sudah beliin ini, atau seorang istri yang merasa sangat bersyukur suaminya sudah beliin ini polis sehingga dia tidak takut lagi anaknya tidak bisa sekolah. Itu perasaan yang tidak bisa digambarkan, teman-teman. Ya, dan itu kalau teman-teman sudah ngurus klaim 1, 2, 3 kali, teman-teman akan mulai merasa bahwa hidup Anda berguna loh. Bahwa istilahnya setelah Anda ngomong dan akhirnya orangnya itu
membeli dan akhirnya misalnya masuk, contoh aja deh yang paling simple deh ya, ada teman baik saya waktu itu saya ngomongin suruh masuk nggak mau, tapi setelah itu istrinya dia kebetulan teman sama istri saya juga, istrinya bilang ya udahlah gua yang beliin deh, suami gua deh, dia beliin, memang nggak terlalu besar sih tapi lumayan gitu kan. Waduh, teman gua kena kanker, teman-teman, kanker hidung, nasofaring ya, iya dok ya. Nah itu tapi bisa sembuh, langsung di di kemo, di radiasi, sembuh dia. Ya, nah di saat itulah dia bilang, aduh thank you banget ya, thank you banget katanya. Nah itu merubah hidup saya juga teman-teman. Itu klaim pertama besar saya yang nggak mungkin lah orang kayak begini kena kanker. Orang hidupnya itu sangat istilahnya ya sehat ya. Permasalahan ternyata cuma satu. Dia itu bisnis percetakan, tinggalnya di ruko, cetaknya di bawah, tidurnya di atas. Setiap hari menghirup tuh itu cetakan. Di saat itulah dia kena gitu loh. Ya. Jadi supaya teman-teman tahu ya, jadi passion kalau menurut saya dibicarain seperti begitu ya. Tapi dia bilang lagi, tapi saya tetap belum passion. Pelan-pelan aja, yang penting lu dapat duit dulu. Passion lu apa sih sekarang? Cobalah. Oh, passion gue adalah misalnya dia bilang ya, passion gue adalah kuliner. Terus ya gue senangnya makan. Terus gue pengen punya restoran. Ada modalnya? Tanyain gitu loh ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya mentoknya kalau nggak di modal, dia pasti nggak tahu apa passionnya. Karena beberapa kali saya checking, mereka cuma ngomong doang, ini is not my passion, tapi ditanya passionnya apa deh, mereka nggak tahu. Ya, jadi semoga menjawab ya Pak Heri ya. Jadi jawabannya tuh kalau saya balikin lagi, do you really know what's your passion gitu kan? Atau bagusan mana? Lu menjalankan passion lu tapi nggak ada duit, atau duit lu udah banyak, kemudian lu bisa dengan duit itu lu bisa menjalankan passion lu, karena lu udah punya duit dan punya waktu, ya. Kayak Wisri kan punya duit dan punya waktu sekarang, ya kan. Jadi passion gue itu ada di investasi, ya udah gue invest aja, gitu loh. Paling rugi, ya kan. Terus ada yang marahin nggak juga, gitu loh. Tapi kalau dulu gue nggak punya duit, ya kan, passion gue adalah investasi, gue invest terus rugi, anakku bisa nggak makan. Nah itulah, ya. Semoga menjawab ya. Thank you. Thank you Pak Wisri. Luar biasa. Oke, the last question ya. Satu lagi pertanyaan terakhir ya. Satu lagi. Ya, ini si Adi ini Pak Wisri jauh dari Palangkaraya. Ya. Ini orang lama yang menghilang, timbul hilang, timbul hilang, timbul hilang, timbul ya. Jadi timbul hilang. Silakan si Adi. Si Adi, kamu di-unmute dulu Pak Suyadi. Di-unmute dulu. Di-unmute. Ya, di-unmute. Di-unmute dulu Pak Suyadi. Iya, thank you. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wisri, Dr. Riki, Selamat pagi, Cap, Adrian, dan seluruh kru PCA yang ada di Zoom malam hari ini. Saya agent baru Pak Wisri sebenarnya tuh. Maksudnya baru muncul malam ini gitu. Jadi gini Pak Wisri, ada salah satu pertanyaan yang harus saya sampaikan. Kami di Kalimantan itu agent itu banyak yang banyak yang kurang aktif. Dalam arti begini, karena ada salah satu agensi besar dulu itu melakukan mis-selling. Nah, cara untuk membangkitkan kembali ya dengan kendala yang pernah dihadapi oleh agensi dulu yang ada di Kalimantan ini melakukan mis-selling agen-agennya, dan akhirnya tersebar hal yang negatif gitu loh. Nah, untuk mengcounter itu apa kira-kira tipsnya? Karena agen-agen saya maupun saya sendiri juga terbentur dari itu Pak, dari permasalahan yang ada. Bahkan dari salah satu agensi itu rame-rame nasabahnya juga surrender. Karena dulu waktu melakukan penjualan itu terjadi mis-selling gitu. Itu Pak Wisri minta tipnya supaya bisa bangkit kembali dan punya trik untuk mengcounter HO itu. Terima kasih Pak. Thank you. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Pak Suyadi, karena itu yang saya alamin di tahun 2015 ya. Waktu itu di tempat saya itu
ada aja ya tiba-tiba ada yang surrender, kita juga bingung gitu, kok tiba-tiba surrender kok banyak banget gitu ya, ternyata mereka pindah ke makhluk luar angkasa ya. Apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah kita membentengi diri kita sendiri dulu. Jadi saya mencari pentolan-pentolan Grand Vision yang waktu itu angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat saya. Kemudian saya bilang sama mereka, ya, ini periuk nasi kita bersama. Kita mau apa? Kita mau jadi bagus atau kita mau jadi jelek? Kalau kita mau jadi bagus, saya nggak bisa sendiri. Kalau kita mau fight, kita fight sama-sama. Oh, kita mau fight Pak, kita mau fight Pak, kita mau. Jadi membangkitkan semangat, ya. Jadi nomor satu, Pak Suyadi, kumpulkan agent-agent atau leaders yang di situ yang merasa punya perasaan senasib dengan Pak Suyadi. Karena orang yang punya perasaan senasib itu biasanya emosionalnya tinggi, ya. Kemudian bilang sama mereka, waduh, ini periuk nasi kita. Gara-gara mereka itu, periuk nasi kita dikocar-kacir. Yuk, kita bangkit. Kita buktikan bahwa begini. Nah, itu loh. Ya. Tapi mesti orang yang sevisi, Pak Suyadi. Kalau misalnya ada orang yang tidak sevisi, ada yang ya udahlah, gitu. Udah nggak usah diundang. Mesti orang yang sama-sama, gitu kan. Nah, kemudian jadi itu yang pertama. Jadi kita kumpulin, kita sama-sama, kita mau sukses sama-sama. Ini periuk nasi kita, jangan sampai rusak. Nah, kan gitu kan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dibikinin sistem. Ya, orang akan masuk ke dalam sistem itu kalau mereka merasa sistemnya itu berguna. Ya, contoh kayak malam hari ini, pagi hari ini, ya kan teman-teman pada datang karena saya yakin. Ya kan, apa yang dilakukan oleh PCA setiap hari Jumat itu pasti berguna sehingga banyak yang hadir. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, ini secara tidak langsung adalah satu sistem. Karena kalau sistemnya bagus, orang akan haus kok dengan informasi. Bagusnya, karena Pak Suyadi ini adalah bagian dari PCA, sekarang kan semua udah pakai Zoom, nggak perlu nunggu Dokter Iki ke Palangkaraya, toh. Sekarang kan sudah pakai Zoom, ya kan? Langsung bisa disuntikin langsung istilahnya dari pusat, dari Jakarta itu tanpa butuh pakai jam terbang, maksudnya nggak usah pakai pesawat. Jadi kalau ada acara-acara seperti begini, ajak teman-teman semuanya, ya, yang sevisi. Ternyata Pak Wisri, yang sevisi orang tidak ada, rekrut lagi yang baru, buang darah lama. Transfusi dengan darah baru. Itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu ada beberapa leader-leader saya yang agak kurang bagus, ya terus terang aja. Mereka udah mulai males-malesan, udah mulai negatif, udah mulai gosip, ya. Saya nggak suka, ya. Itu saya tinggalin. Jadi saya kalau meeting besar seperti begini saya ajak. Terserah lu mau datang, kagak. Tapi saya punya satu tim sendiri yang benar-benar sevisi sama saya untuk membangun Grand Vision. Dan tim itulah yang membuat Grand Vision sampai hari ini. Nangkep ya Pak Suyadi ya? Jadi kalau Pak Suyadi mau ini, udah kita nggak, itu kan udah kejadian. Yang di Palangkaraya itu kan sudah kejadian. You nggak bisa hapus sejarah kan? Dan juga orang-orang sudah itu kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lu bisa menciptakan masa depan, betul nggak? Ya kan? Betul. You can create your future. Caranya gimana? Caranya kerjanya lebih keras, tapi dengan orang-orang yang sevisi. Karena kalau orang-orang yang sevisi, apalagi merasa senasib, periuk nasinya diacak-acak sama orang-orang yang lama, wah mereka akan kerja sekeras mungkin tuh untuk akhirnya menjadi ini. Begitu mereka bagus, itu jadi pembuktian. Wah cakep, udah langsung balik lagi. Saya rasa seperti begitu, ya. Dan jangan pakai itu sebagai alasan bahwa ya gara-gara itu makanya kita jadi jelek. Gara-gara itu makanya kita begini. Karena kalau pemenang itu tidak mau jadi pecundang, ya ingat ya, perbedaan antara pemenang dan pecundang itu ada di sini, di kepala, ya. Artinya apa? Pemenang itu selalu merasa gue pasti menang, ya. Apapun keadaannya, gue pasti menang. Nah, caranya gimana? Ya berbagai macam cara, ya. Kerjanya lebih keras, lebih disiplin, lebih banyak ketemu orang, lebih banyak bikin seminar, bikin webinar, bikin ini, bikin itu gitu loh. Jadi
tidak ada satu sukses yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sukses. Nggak mungkin. Sukses itu harus dibangun habitnya. Terus menerus. Ini kalau sampai ada 40 berapa nih sekarang 48 orang masih stay di sini, berarti acara yang dilakukan ini setiap minggu ya dok ya kalau nggak salah ya. Setiap minggu udah 3 ya kan? kali dan 3 kali kita. Nah sudah 3 kali, berarti ini pasti teman-teman mendapatkan sesuatu bahwa wah iya ya, sehingga orang mau datang. Nah itu yang Pak Suyadi mesti bikin di Palangkaraya, sehingga mereka mau datang ke sini dulu deh. Karena Dokter Iki itu kenalannya tuh banyak ya. Jadi dia bisa ngajak orang-orang bagus untuk sharing di sini. Nah itu langsung dapat boosternya langsung dari Jakarta, gitu. Ya Pak ya, semoga menjawab. Karena kalau misalnya berkutat dari itu, aduh ini gimana, itu malah lama Pak. Nanti bangkitnya lama. Kalau aku sih udah selesai itu tutup buku tahun 2020. Tahun 2021 let's fight. Ya, kita buktikan tahun 2021 Palangkaraya bangkit. Gitu, baru cakep. Luar biasa. Kalau perlu sekali. minta sokongan sama sama dokter boleh ya? Ini Dok, kalau mau naikin ini, 1 AAD, ya kan, bikin apa gitu loh. Acara, dokter datang ke sini. Nah, boleh. Luar biasa. Pastinya Siyadi ya, Kak Siyadi ini baru kali ini nampil di Zoom juga, Pak Wisri. Baru kali dia menghilang 2 tahun. Nah, Ya. itu. Jadi saya memang tadi undang dia, ini terakhir saya bilang. Saya prinsipnya kayak Vision lah terakhir, habis itu saya binasakan kalau nggak hadir, seperti itu kan. Akhirnya dia muncul malam ini. Oke, ini last question ya, last question dari saya untuk teman-teman semua ya, karena kita harus ketahui teman-teman, kunci kita ini adalah rekrutmen ya, rekrutmen untuk mencetak leader, menjadi leader dan mencetak leader, itu harga mati ya, bukan produser ya. Ini pertanyaan Pak Wisri banyak titipan para leader adik-adik saya juga ya. Nah ini Pak Wisri, ini kan sekarang lagi heboh ya, heboh lagi melek, baik adik lama maupun adik baru. Dengan adanya dibukanya yang namanya harta karun ya, ataupun dibukanya bagaimana pentingnya menjadi seorang adik. Ya. Menurut Pak Wisri, apa sih sebenarnya pentingnya bagi mereka, kenapa mereka harus jadi adik dan harus mencetak adik itu Pak Wisri? Oke, thank you dok, pertanyaannya bagus banget ya. Saya akan jawab persis seperti yang saya katakan kepada Grand Vision, ya, kepada adik-adik saya di Grand Vision, adik-adik saya di Grand Vision, dan agent-agent saya. Saya bilang sama mereka, catat nih, ini penting banget. Lu baru punya bisnis kalau lu adik. Catat tuh. You baru punya bisnis kalau you adik. Loh, AAD bukannya punya bisnis Pak Wisri? Belum. Cerita ya. Saya punya satu SUM. Orangnya tuh rajin banget, keren banget. Ya. Tapi kepleset terus naik ke AD-nya. Jadi akhirnya dia AAD. Ya, karena dari SUM kan harus either naik AD atau turun jadi AAD. Dia akhirnya jadi AAD. Ya, karena nggak naik jadi AD. Kemudian divonis kanker oleh dokter, dalam waktu 1 tahun lebih meninggal. Semua agennya, semua nasabahnya nempelnya ke saya. Kenapa? Karena dia belum AD. Kalau dia sudah AD, langsung bisa kasih ke spouse. Contoh, Pak Wong Agus Cahyadi, begitu besar bisnisnya. Ya. Beliau lebih disayang Tuhan. Balik ke Sang Khalik. Dalam waktu 1 minggu, Prudential langsung ganti semuanya. Dengan nama istrinya. Itu bisnisnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa, oh, bentar ya teman-teman ya, ternyata ini kok dari tadi belum dicolok ya. Bentar. Tiba-tiba your battery is running low. Saya pikir saya udah colok tadi. Sorry, kelupaan nyolok. Bentar ya. Siap Pak Wisri. Jadi malam ini daging semua. Nanti teman-teman setelah Pak Wisri selesai jangan ada yang keluar dulu ya. Saya mau minta 5 menit. Ini hari ini daging semua gitu. Silakan Pak Wisri. Jadi thank you. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman belum jadi AD, you don't have the business yet. Anda masih sebagai
distributor kecil. Kenapa? Contoh nih, Anda kalau jualan pribadi sebagai agen dapat berapa? 30 plus 13,5 tahun pertama, 30 plus 12 tahun kedua, ya. Anggaplah tahun ketiga, keempat, kelima, yang 555 itu anggap uang parkir, ya. Berarti Anda dapat 84,5%. Kalau Anda AAD dapat berapa? Tambahannya cuma 22,5%, teman-teman. Tapi kalau Anda AD, Anda dapat di 30 tambahan lagi 33%. Artinya bisnis ini paling itunya Anda harus jadi AD. Gitu loh. Kalau Anda nggak jadi AD, berarti Anda masih distributor kelas bawah. Kalau sudah jadi AD, saat itu baru mulai menikmati yang namanya paling tinggi. Kemudian kalau udah bisa cetak AD lagi, baru royalti mulai bunyi, teman-teman. Ya, saya punya 12 direct AD. Ya, saya punya 40 AD total. Ya, 110 leaders. Ya, minggu lalu angka segini angka segini lebih loh, seminggu ya, seminggu tuh 700 juta lebih, teman-teman. Ya. Satu minggu tuh ya Pak Wisri. Ya, seminggu ya. Kalau saya nggak punya tim yang besar, nggak mungkin saya dapatkan segitu. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman harus jadi AD. Kalau nggak, teman-teman belum punya bisnis. Ya, semoga itu menjawab. Ya, thank you pertanyaannya, Dok. Luar biasa, itu pertanyaan. Itu boosternya tuh terakhir. Itu yang terakhir boosternya tuh. Jadi benar sekali saya sampaikan Pak Wisri, teman-teman. Intinya kenapa 700 juta, Dok. Kenapa saya undang Pak Wisri malam ini? Karena kuncinya adalah kita ini mau bisnis besar. Jadi pebisnis itu dikatakan besar kalau Anda menjadi seorang AD di Prudential. Ini menohok, menampar, bahkan kalau bisa ini membuat Anda betul-betul harus, kalau Islam itu istilahnya taubat nasuha ya. Orang-orang lama, orang-orang baru ya, yang selama ini udah 20 abad tidak bertemu, malam ini bertemu. Ini tahu nggak Pak Wisri? Ini yang hadir ke Anda ini adalah pengagum Anda semua, Pak Wisri. Jadi hadir tuh dari Kalimantan, dari segala macam. Begitu saya undang Pak Wisri, karena apa? Yang saya undang adalah orang-orang bagus. Karena si Adi itu dulu punya tim yang gede banget. Bahkan Pak Wisri tahu nggak? Saya buat di kantor sampai jadi sarang laba-laba, ya. Zamannya Pak Santo dulu. Waduh, sayang ya. Waduh, sayang ya. Tapi memang dari saya cetak di Kalimantan itu ada 4 AM zaman dulu Pak, dan top syariah, top semua, sisi semua, hilang semua. Berarti memang saya yang salah rekrut, salah bina segala macam. Muncul hanya 1 orang, namanya Bu Risma di Kalimantan, dan dia generasi ke-8 saya muncul jadi AD dan besar. Jadi artinya apapun yang udah kita tuai, biasanya yang Maha Kuasa pasti memberikan rezeki yang baik untuk kita. Yang penting kita tetap believe dan percaya, teman-teman. Malam ini daging semua. Nggak mungkin kebalik. Daging semua. Sumpah, daging semua. Berikan aplaus yang luar biasa dulu untuk Pak Wisri, teman-teman. Ya. Thank you, teman-teman. Thank you, luar biasa banget. Ya, thank you. Saya jujur nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau bisa saya panjangkan, ini bisa sampai jam 1 pagi. Ya. Tapi kalau jam 1 pagi saya menyalahi protokol. Ini Pak Wisri ada sertifikat dari PCA khusus, ya. Untuk Pak Wisri. Thank you. Ya, alhamdulillah. Thank you. Dan jangan lupa aja Pak Wisri, tanggal 10 kita arisan. Jangan lupa kita tanggal 10, tanggal 1. Oh ya, itu penting itu. Kita punya nomorku belum keluar itu. Punya arisan. Kenapa arisan itu dibuat, teman-teman? Biar tahu arisan itu hanya untuk orang-orang tertentu ya. Orang-orang geo-owner. Jadi teman-teman kalau arisannya segitu ikutnya ngeri, Dok. Bukan masalah arisannya, tapi kita betul-betul butuh refreshing juga. Para geo-owner itu butuh refreshing. Kita pengen bebas juga untuk berpola pikir. Saya tadi mengena juga ke Pak Wisri. Kenapa? Saya juga mencontoh Pak Wisri. Karena apa? Hidup saya sekarang ini adalah untuk fun, happy. Ya, memberi kepada orang lain, kita liburan, nggak usah khawatir tiap minggu kekurangan. Teman-teman, kata-kata dari Pak Wisri tadi mengena sekali. Anda dikatakan baru punya bisnis kalau Anda apa? Coba yang jelas, yang kuat. Kalau Anda apa? Sudah jadi AD. Untuk itu teman-teman Anda harus janji kepada saya dan sini disaksikan Pak Wisri. Anda mau jadi apa? Jadi AD. Sebanyak-banyaknya. Jadi AD dan cetak AD sebanyak mungkin. Oke, akhir kata Pak Wisri. Thank you banget Pak Wisri.
Mohon maaf banget atas segala kekurangan kami PCA. Kami malam ini belajar banyak, dapat daging semua. Dan kami juga mendoakan Pak Wisri dan keluarga pastinya wajib sehat, walafiat selama-lamanya. Dan Green Terima Vision kasih. makin number one, ya harus menjadi number one. Dan Thank PCA you. bisa mengikuti jejaknya Green Vision. Dan kita terus bertumbuh. Amin. Sekali lagi teman-teman, berikan Amin. aplaus yang Amin. meriah untuk Pak Wisri malam ini. Thank you, Berikan Pak tepuk tangan, Wisri. teman-teman. Thank you teman-teman semuanya, thank you. Salam untuk Ini- Ibu Pak Wisri, salam untuk keluarga Ya, Pak thank Wisri. you. Terima kasih Pak Thank Wisri. you banget. Thank you Dan mudah-mudahan teman-teman. semuanya kita sukses. Thank you, Pak Wisri. Thank you. Izin live ya. Ya, Thank you Pak ya. Wisri. Izin Silakan Pak teman-teman Wisri. ya. Silakan. Thank you Pak Wisri. Ya, Oke, makasih Thank you. thank you. Bye-bye Pak Wisri. Yo, Thank bye. you. Bye. Thank you. Oke, teman-teman. Kira-kira gimana malam ini? Saya minta 5 menit ya. Luar biasa. Dahsyat, 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 mantap. Dahsyat banget.